Apa kabar Anda? Semangat ya di pojok sana. Oke, ya di pojok sana. Semangat semuanya. Alhamdulillah ada saya Karus menemani Anda di acara Ruby No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Paramita Rusady. Hai. Penny Rose. Aduh, Ibu nanti kita ngerumpi ya. Tapi sabar dulu, kita ke pojokan dulu untuk mengangkat apa yang ramai di luar sana. Masih menjadi pro kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau kita lihat di sosial media sih masih orang ramai dan resah seputar lagu-lagu ya. Bahkan ada itu apa minimarket yang akhirnya memutar suara toke. Tapi ya udah, kita tunggu aja keributan, maksudnya pertemuan antara aksi dan visi selanjutnya. Kita membahas hal yang lain yang juga ikut ramai adalah seputar ajang pemilihan putri-putrian ya. Salah satu yang menjadi pesertanya itu adalah Kirana Larasati. Kemarin banyak itu apa sih pencinta ajang pageant lover gitu ya, yang menuding, kok dia bisa ikut, pasti nggak menang, kak mukanya sudah tidak orisinal, sudah ada operasinya, emang boleh ikut gitu ya. Akhirnya ada klarifikasi dari Kirana Larasati, coba kita lihat yang berikut ini. Pertama, setahu aku emang banyak kalau ikut ajang itu kan emang harus dipersiapkan gitu ya, secara kan luar dalam sampai kiri kanan, ya nggak sih? Bahkan giginya juga ada yang dirapihin juga gitu. Itu siapa yang bilang nggak boleh kalau aku nggak tahu ya, kita baca aja komentar netizen coba. Nggak ngerti kenapa kok malah dinyinyirin bukan didukung. Kalau nggak bisa ya tentu saja nggak akan lolos pendaftaran kan. Soal usia pun nggak masalah, masih masuk kategori dan tidak sedang menikah. Kenapa kok Miss dinilai dari fisik? Padahal kalau dia pintar itu lebih membanggakan, nggak cuma modal fisik. Tapi setahu aku setiap ajang itu punya kriterianya masing-masing beda-beda gitu, nggak bisa dipukul rata. Ya nggak sih? Kayak berikutnya kita lihat Miss Korea dan Miss Thailand udah pasti oplas sih katanya gitu. Nah ya kan, bener kan, bukan hanya dugaan aku aja ya. Yang berikutnya terlahir lagi S3 marketing, nggak sih ini mah buat rame-ramein aja saja. Ngomong-ngomong, ini ada film yang hari ini tayang ya? Ada. Tayang beneran ada? Oh ya, nanti kita tunggu update-nya ya. Kita baca, nggak ada komentarnya selanjutnya. Udah ada banyak hal seru sih sebetulnya, tapi kita sudah tidak sabar untuk berbincang dengan bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profil Paramita Rusady berikut ini. Tangi film catatan Si Boy 4 tahun 1990 dan memiliki minat Bago pada 2004 dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2012. Memberikan buket bunga untuk sang ibu di hari spesialnya. Baik, kita sudah bersama dengan Paramita Rusady. Apa kabar? Ini selamat ulang tahun ya. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, happy birthday. Happy birthday. Tapi sebelum membahas soal ulang tahun ya, ini aku mau tanya ini benar nggak sih kamu tuh punya rumah di Bandung yang terbengkalai? Karena ada satu konten kreator yang bikin video katanya rumah yang diduga rumahnya Paramita Rusady itu terbengkalai, sehingga sering ada yang kalau orang lewat-lewat sering diganggu oleh hal yang tak kasat mata. Coba kita lihat dulu kontennya berikut ini. Seru. Nah ini keberadaannya inilah kadang-kadang nggak semua hal harus dipercaya. Sekarang ini kan dunia teknologi, dunia maya dan dunia ini itu nggak bener, itu bener-bener. Tapi itu rumah kamu? No, itu juga bukan rumah kamu ya? Bukan. Aduh ya ampun, masa kalau memang rumahku terbengkalai dan masa serem gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ini juga pelajaran, nggak semua yang kalian terima dan kalian lihat itu benar gitu. Jadi itu salah satu loh, hanya salah satu loh berita-berita tentang saya yang sebenarnya nggak saya klarifikasi karena tambah panjang kan, ngapain juga gitu ya. Tapi kamu sempat lihat itu postingan ini? Sempet ngeri, semua orang nanyain gitu. Jadi saya mesti jawab apa itu hoax sudah. Sekarang mungkin udah zaman-zamannya seperti itu. Malah pernah dibilang meninggal, lebih parah ya kan. Sekarang ini. Tapi yang lucu aja gitu. Jadi kalau dibilang punya rumah di Bandung gitu, oh iya terima kasih doanya. Kalau punya rumah bisa dijual ya, bisa. Iya benar, terima kasih doanya yang lebih mewah ya. Sekarang kita menuju ke momen ulang tahunnya. Coba kita lihat di foto-foto ulang tahunnya. Aduh, Masya Allah rame banget, meriah bersama sahabat-sahabat terdekat. Masya Allah, ini sebenarnya syukuran aja sama anak yatim. Karena sebenarnya ulang tahunnya tanggal 11. Kalau tanggal 11 itu berarti nggak ada pesta. Yang ada kita udah ritualnya tuh pengajian sama anak yatim, kumpul. Nanti kalau mau dirayain nanti. Karena selama bulan Agustus itu adalah perayaan-perayaan ulang tahun terus. Oh ada banyak ya ulang tahun? Iya, di Trans aja sekarang ulang tahun. Jadi banyak yang merayakan. Jadi
selama Agustus ini, apalagi menjelang 80 tahun kemerdekaan ini, banyak sekali acara Merah Putih, tahu-tahu ujung-ujungnya nanti ulang tahunku. Acara Jadi kamu tuh setiap ulang tahun di bulan Agustus itu selalu ada banyak yang ikut memeriahkan. Iya, alhamdulillah pada banyak yang sayang. Coba kalau kita tunjukin foto Paramitha Rusady dari masa ke masa ya. Coba kita lihat. Kalau dari masa ke masa tuh kayaknya gimana ya? Aduh. Kamu di usia yang sekarang ini ya. masih lugu ya, masih unyu-unyu gitu ya. Di usia yang sekarang ini kalau ngelihat kamu yang dulu gitu ya. Kamu yang sekarang dengan sudah lebih banyak pengalaman tentunya ya. Dan kamu lihat kamu yang dulu yang masih polos. Apa sih kalau bisa ingin kamu katakan kepada Paramitha Rusady yang di zaman itu? Apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Aku cuman mau bilang sama dia, terima kasih Mita, kamu udah banyak banget berkorban, berjuang, ya Allah. Pokoknya perjuangan dan doa banget ya Kak Feni. Itu benar-benar jadi seorang artis tuh saya harus bilang terima kasih sama diri saya sendiri gitu. Kenapa kamu itu membuat haru? Haru karena betul-betul dalam hidup tuh bukan masalah keberhasilannya, tapi lebih ke prosesnya itu. Jadi luar biasa. Apa yang paling berat yang kamu masih ingat gitu? Naik bajai, ikut lomba Kartini, terus ikut lomba-lomba gitu. Terus jadi seperti itu. Ada nggak kejadian yang membuat kamu sempat agak trauma gitu ketika? Banyak pelecehan, ya macam-macam. Digosipin ini, gosipin murahan, gitu seperti itu. Jadi itu dilewatin, tapi itu semua udah seneng sekarang. Artinya kita udah tinggal metik-metik hasilnya. Jadi anak-anak sekarang generasi penerus ya, jangan mentalnya tuh jangan cepet lemah gitu. Karena menjadi public figure tuh nggak semudah. Apalagi punya prinsip hidup, mau berjalan di rel hidup yang baik dan benar gitu. Oke, iya. Iya kan? Kamu dulu kan termasuk ya artis yang papan atas, yang terkenal dan banyak gosipnya. Berdarah-darah banget. Dan nggak semuanya bener gosip itu. Salah satunya rumah itu tadi. Salah satunya rumah itu. Kamu digosipin macam-macam lah, apa segala macam. Pokoknya yang seburuk-buruknya deh. Ketika kamu pada saat itu ya, orang bilang kan dilemparin kotoran untuk jadi tanaman yang bagus, ke pohon-pohon. Tapi ya alhamdulillah ada pembelaan-pembelaan dari langit ya selalu gitu. Karena semuanya diomongin nggak benar. Pada saat kamu ada di tengah pusaran pemberitaan yang nggak benar itu, ya apa yang waktu itu sempat kamu rasakan? Kunci diri. Misalnya dibilang apa gitu ya, pokoknya yang you cannot imagine gitu. Nggak bisa keluar, kunci diri, nggak berani socialize gitu. Kayak gitu. Jadi makanya saya terharu lihat. Feni juga pasti gitu kan, ya kan? Perjuangannya pasti luar biasa. Belum menjadi seorang ibu gitu. Kalau kamu sebagai, ini tadi adalah kamu berpesan kepada Paramitha Rusady berkaitan dengan soal karir. Iya. Kalau pesan kamu, Paramitha Rusady di usia yang sekarang terhadap Paramitha Rusady itu sebagai sosok apa ya? Sosok manusia yang bertumbuh itu, kamu ingin bilang apa sama dia? Tapi itu gambarnya kok itu terus ya, nggak ada yang lain. Ada yang lebih lucu kok. Aku mau bilang ya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Allah baik sekali. Selama ini bersyukur, rasa syukur itu selalu Allah berikan dan Allah perlihatkan secara nyata gitu dalam kehidupan aku ya. Jadi hadiah-hadiah itu terus berdatangan lewat kerja yang nggak pamrih itu loh. Jadi ini kan jadi mengharu biru ya. Kenapa ya lihat kamu kok begini ya, Fen? Gitu. Tapi memang perjalanan itulah yang harus kita, proses perjalanan, proses kerja. Ketika kamu masak pun prosesnya kan yang harus dinikmati. Rendang harus dimasak 8 jam tuh bener, nggak bisa karbitan, nggak bisa instan. Jadi itu yang saya betul-betul. Kamu pernah mengalami pelecehan tadi? Pasti. Boleh semuanya. Seperti apa misalnya contohnya? Ya macam-macam. Ajakan ini, ajakan itu. Iya, macam-macam lah pokoknya. Tapi kan tetap kita berjalan di rel yang baik dan tetap jalan terus. Tapi ada juga kita tumbangnya lalu disemangati sama keluarga, disemangati sama orang-orang tercinta gitu ya. Jadi artinya sekarang sih udah nggak terlalu, it's not
matters anymore. Jadi harusnya sih sekarang udah lebih rasa syukur, dan rasa syukur itu Allah kasih banyak sekali hadiah-hadiah. Kayak kemarin aku dikasih hadiah haji gitu, di mana orang ini dia, kita lihat di postingannya ya. Postingan Mita pada saat menjalankan ibadah haji ya. Nah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah. Aduh, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, itu kata-kata dari hati sanubariku Kamu sebut sendiri. ini sebagai hadiah. Hadiah. Apa aku boleh cerita ini perjalanan sampai kamu akhirnya bisa berangkat haji itu, ada cerita apa di balik itu? Ada cerita begini, saya juga nggak nyangka ya, karena sebetulnya ini hadiah dari travel untuk saya. Karena kebetulan yang hadiahin saya ini dulu sama-sama haji gitu, namanya Mbak Irma. Kita sama-sama waktu remaja kita haji sama-sama, nggak tahu dia doanya apa, dia jadi travel yang besar sekali dan luar biasa. Lalu dia kasih hadiah ini sama saya. Dia bilang ini hadiah buat kakak, kayak gitu. Jadi saya bilang sementara orang mau visa susah segala macam, tiba-tiba ya Allah, itu sujud syukur dan terima kasih banget. Itu artinya benar-benar undangan Allah, ya kan? Apa yang istimewa yang kamu rasakan dan masih kamu ingat betul pada saat kamu menjalankan ibadah haji? Banyak sekali, banyak keberkahan, banyak digantikan semua. Pokoknya tanam tuai itu berlaku lah. Kalian tahu semua mengenai tanam tuai itu kan, nggak usah diceritain lah ya. Pasti semua yang nggak baiknya kita dikasih lihat, yang bagusnya kita itu dibales langsung instan. Ada kejadian apa yang bisa diceritakan secara detail? Yang paling saya ingat sih, selalu saya ada di saf pertama. Karena jadi balasan waktu Ramadan kemarin, saya tuh maunya di masjid selama sebulan penuh. Nggak boleh ada yang ngundang saya untuk iftar, untuk apa, saya nggak mau gitu. Jadi fokus mau di masjid yang sederhana yang dekat rumah saya. Dan hadiahnya ini gitu. Dan di sana di Raudah selalu paling depan gitu. Tahu-tahu munculnya ada di depan gitu, alhamdulillah. Dan yang paling lucu sebelum berangkat, ada yang bilang sama saya, Mbak Mita, kan Mbak Mita udah pernah haji kan waktu kecil, udah pernah lah, kasihlah. Ayolah, aduh gimana ya, kasihan juga gitu, dipikir sampai mau kasih hampir 1 M, mau dibayarin kuota saya, mau dibeli, mau dibeli karena saking susahnya pada saat itu. Karena waktu itu berharap itu kan haji akbar gitu. Jadi seperti itu Kak Feni. Aduh, galau juga ya, antara bukan masalah uangnya tapi ya, masalah untuk dia, buat gitu ya. Dia gitu, apa saya kasih, tapi kayaknya ini benar-benar dilematik. Tapi akhirnya enggak, ini undangan Allah langsung dari Allah ya. Jadi saya maaf ya, saya nggak bisa gitu. Jadi itulah banyak kejadiannya. Makanya kalau diingat kayak masih masih kerasa semua di sana, baunya. Ketika di Arafah, katanya Allah langsung datang pada kita. Itu indah banget. Apa yang kemudian? Makanan banyak, bertubi-tubi, hadiah banyak. Pada saat pulang dari haji gitu, ada niat-niatan apa yang kemudian dipanjatkan dalam hati gitu untuk? Ada sih ya, kalau kayak pengen konser ya itu udah bukan niatan lagi ya. Itu udah berjalan aja ya. Pokoknya sekarang saya nggak terlalu mentargetkan sesuatu, karena nggak minta pun, yang penting asal kita sayang sama Allah, betul-betul nunjukin ya, pasti Allah kasih lebih daripada expectation kita. Jadi kalau saya berharap sekarang ini melakukan banyak hal ya. Jadi saya memang behind the scene saya tuh yang banyak yang nggak tahu ya Kak Feni. Saya banyak melakukan hal-hal yang orang nggak tahu dan orang nggak perlu tahu. Apa tuh? Misalnya saya menjadi duta lansia sejak dari 20 tahun yang lalu gitu. Saya ngurusin hak-hak para lansia. Terus saya tuh jadi duta perdamaian dunia. Dulu saya bergabung tahun 2014. Akhirnya di Gong Perdamaian ini, akhirnya saya dipercayakan menjadi ketua di Yayasan Gong Perdamaian Dunia. Which is karena orang bilang, ini ngapain sih si Mita gitu ya, ini kan urusan PBB, ngapain juga. No, saya bilang urusan perdamaian, persatuan. Gong Perdamaian ini kan mengusung persatuan, perdamaian, kemanusiaan, dan lingkungan juga, dan persaudaraan itu loh yang harus diusung, itu aja. Dan ini Allah balas
dengan berlipat-lipat semua manfaat ini. Baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Paramita Rusady. Berikut ada Tiffany Jolie. Ya ini juga dia ini adalah 6 besar ya, 6 besar ajang Indonesian Next Top Model dan perjalanannya juga masya Allah luar biasa. Dulu waktu remaja dia sempat berat badannya besar, sempat mengalami bulian, sempat ada trauma-trauma, perkataan-perkataan yang mengecilkan hatinya. Tapi toh dia berhasil, Allah kabulkan satu persatu apa yang ia inginkan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ajang modeling tahun 2021 ini mengaku ayah hingga Tiffany memutuskan keluar dari rumah lantaran kerap bertengkar. Maret 2023 lalu sang ayah meninggal dunia dan Tiffany mengaku telah memaafkan ayahnya. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Tiffany Jolie. Kamu kayak Barbie bener sekarang juga ya. Ini salah satu yang lagi viral dari kamu adalah ketika kamu merecreate Barbie. Iya. Ada videonya? Kita lihat dulu konten-kontennya. Emang sekolah belajar make up and hairdo itu kamu kerjain sendiri? Iya. Satu look itu berapa lama? Satu look aku lumayan lama sih, 3 jaman. 3 jam? Iya. Oke. Itu rambutnya asli yang dipakai-pakai itu di situ atau? Ada beberapa pakai wig juga Kak, tergantung konsepnya. Oke, kalau yang hari ini nih berapa jam nih kamu persiapkan? 3 jam. Ini 3 jam juga? Iya. Serius? Iya. Ini rambutnya juga asli? Iya nih Kak, tebel. Ya ampun. Oke. Terus, nah itu kan ini look 3 jam. Terus ini ada beberapa video itu dibuat di lain hari, beda-beda hari. Iya Kak. Jadi biasanya tapi aku satu hari itu bikin 5 konten sampai 6 konten. Satu hari bikin 5 konten? Iya. 6 konten. Oke. 3 jam semua tuh masing-masing konten? Enggak, biasanya 3 jam di awal buat prepare konten pertama, lalu tinggal switch kayak ganti style rambut atau pakai wig atau pakai apa gitu. Oh ya ampun, keren. Ini memang salah satu obsesi kamu juga menjadi influencer ini makeup and fashion. Sebenarnya nggak kepikiran sama sekali Kak jadi influencer. Dulu tuh mikirnya kayak iya enak kayak influencer dikasih barang gratis. Terus nggak mesti beli-beli kayak gitu kan. Ternyata sekarang harus dibayar dulu baru mau pakai aja. Sekarang kebalikan. Dia nggak terima hanya sekedar gratis ya, harus dibayar baru dipakai. Komentar netizen terhadap konten-kontennya coba kita lihat. Ngapa pada nggak jadi Barbie sih katanya gitu. Yang berikutnya itu lagi konten aja ya. Tetap Yuki Kato pemenangnya dibanding-bandingin. Yang berikutnya ada lagi komentar. Enak ya kalau badan kecil bisa jadi Barbie-Barbian. Yang berikut ada lagi. Padahal effort dia bikin ini capek loh guys. Ngapain komen tentang karya orang lain di lapak dia? Komen aja di lapak orang tersebut gitu ya. Kamu jawab ya. Makasih kakak cantik udah bantu jelasin. Menurutku masing-masing orang punya uniknya sendiri dan nggak perlu bandingin sama A, B, C karena bagus kan selera. Nah, ini ngomong-ngomong soal kan ada yang bilang, enak ya di badannya kecil makanya bisa jadi Barbie. Padahal kamu dulu juga sempat pernah mengalami obesitas. Iya. Dulu berapa kilo? 70 kilo Kak. 70 kilo. Iya. Tinggi kamu? Tinggiku 167. 167. Itu waktu SMA? Sampai SMA ya. Oh sampai SMA? Dari kecil sampai SMA mau bawaannya berisi. Berisi? Terus sering dibully? Iya lumayan sering dibully sih Kak. Sampai ibarat tuh kalau teman-teman sekolah dulu pas SMA kan prom night ya. Aku sampai gak bikin karena aku gak tahu mau yang diundang siapa karena aku gak ada temennya. Dan ini juga foto yang dipakai ini sebenarnya foto yang kebuka tapi aku foto sendiri karena aku gak ada temennya. Aku sedih banget sih. Iya. Jadi kamu kalau lihat foto ini gitu ya di momen-momen ini, kamu nggak datang ke prom karena kamu nggak tahu yang diundang siapa, kamu pergi sama siapa gitu. Kamu nggak merasa diundang? Bener-bener hidupku dulu di buku doang sih Kak. Jadi bener-bener fokus belajar segala macam biar nilainya paling bagus, biar ditanya temen kalau pas nyontek. Kalau enggak nggak ngobrol sama sekali Kak. Supaya ada teman yang mau ngobrol sama kamu, jadi pinter gitu. Iya. Kamu yang sekarang yang sudah mencapai banyak hal dalam hidup kamu gitu. Terus lihat tadi fotonya. Fotonya tadi mana? Tampilin. Kamu mau ngomong apa sama sosok kamu yang ini? Yang dulu ngerasa hidupmu hanya belajar di buku. Iya, terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah bertahan. Karena dulu cita-citanya kalau hidup sampai umur 17 aja, jangan lebih. Karena pahit banget hidupku. Tapi lewat. Ternyata Tuhan untungnya tidak mengabulkan semua doa pahitku itu ya. Dan sekarang udah bisa dititikin itu bersyukur banget Kak. I live the moment, kayak hidup tuh harus fulfill. Jangan sampai ada hari yang lu nggak berguna gitu. Kamu sempat berpikir hidup cuma sampai 17 aja ya? Gitu? Iya. Kenapa 17? Karena udah gak kuat Kak. Di momen itu udah gak kuat sama sekali. Pahit. Pahit. Apa yang paling bikin kamu pahit apa? Karena aku ngerasa gak punya tempat sih Kak. Maksudnya di
aku nggak ada uang, di rumah pun aku ada musuhku, ayahku, jadi aku nggak tahu mau lari kemana di umur itu. Kalau sekarang sih udah Beda ya? iya udah beda. Oke. Apa yang menyelamatkanmu pada saat itu? Tuhan tuh baik banget sama aku, Kak. Jadi tiap kali aku berdoa kayak aku udah nggak kuat nih Tuhan di rumah kayak gitu kan. Sempat sampai meskipun jarak rumahnya deket aku ngekos kayak gitu supaya aku kayak feel lebih happy. Akhirnya Tuhan kasih beasiswa ke Korea. Oh itu? Tanpa aku minta gitu. Maksudnya aku cuma ikut seminar, ternyata aku yang lolos dari sekian banyak orang yang daftar. Terus di sana selama setengah tahun, setelah pulang aku lebih damai sih, Kak. Jauh lebih damai. Apa yang bikin kamu damai? Karena apa? Perasaan apa? Karena di situ aku belajar banyak sih, Kak, kan hidup sendiri. Terus juga sama teman-teman internasional yang kita benar-benar orang Indonesia tuh cuma hitung jari. Di kampusku itu 120 murid, cuma 2 orang Indonesia kayak gitu. Dan di situ aku bisa bertahan sendiri, kayak ternyata gue keren juga ya kayak. Terus pas pulang kebetulan papa sakit. Jadi duka sih, tapi lebih damai. Kamu ngerasa lebih damai? Iya. Kamu ngerasa dirimu, kamu bangga pada dirimu? Iya. Karena kamu bisa melalui hal yang menurut kamu berat sendiri di negeri Iya. orang. Iya. Bisa mandiri. Itu yang menyelamatkanmu. Ini ada postingan kamu ya. Ini hal yang salah satu hal yang mungkin ya makanya orang mengatakan bahwa kadang-kadang kata-kata itu lebih tajam daripada pisau gitu. Yang pada saat itu mana? Kamu cantik doang gitu. Ada kata-kata itu dulu pernah terucap ya. Tapi nasibnya pasti jelek. Dengan gampangnya aku percaya, seberapapun aku berusaha percuma, garis tangannya ketulis jelek. Tapi untungnya satu persatu Tuhan buktikan ketika aku doa ingin kuliah di luar negeri, tiba-tiba diberangkatkan ke Korea. Aku doa pengen jadi model, Tuhan kasih. Dulu aku mikir enak ya jadi influencer dapat barang gratis. Sekarang diajak kerja sama brand-brand impian. Lalu aku doa ingin coba main film, Tuhan kabulkan juga. Masya Allah. Kalimat itu, kamu cantik doang gitu, nasibmu pasti jelek. Umur berapa kamu dengar kata-kata itu? Seumur hidupku, Kak. Sering diucapkan? Iya, selama aku di rumah seperti itu. Jadi terlalu banyak cap-cap yang harus aku patahin, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Gitu sih, Kak. Terlalu banyak yang ya pahit aja sih, Kak. Iya, pasti. Cap-cap itu diucapkan oleh orang yang dekat sama kamu, dan kamu nggak tahu gimana caranya melawan itu. Iya. Akhirnya gimana caranya kamu mematahkan kata-kata itu bahwa itu tidak benar, itu bukan sesuatu yang tertulis di garis tangan, itu bukan sesuatu yang pasti terjadi. Bertarung dengan diri sendiri lama banget sih, Kak. Maksudnya setelah acara modeling, setelah jadi konten kreator pun masih bertarung dengan itu sampai saat ini sih. Kadang-kadang masih kalau ada hal yang buruk, aduh kayaknya apa nasibnya masih nempel ya, nasib buruknya masih nempel ya. Tapi orang-orang terdekat tuh selalu ngingetin kayak enggak kok, kamu yang nentuin nasibmu sendiri. Termasuk dalam soal mencari pasangan? Iya. Apa yang kamu khawatirkan kalau dalam soal pasangan hidup? Aku takut mengulang kesalahan yang sama sih. Kadang-kadang kita kan pengen punya pasangan, pengen menikah untuk tidak mengulang kesalahan orang tua kan. Tapi at the end banyak banget di depan mataku yang lebih hancur malah. Jadi itu yang aku takutin sih, Kak. Kamu takut pernikahan tidak membuatmu bahagia? Iya. Dan itu masih menjadi pertarungan dalam hatimu? Iya. Bayanganmu sebenarnya gitu ya ke depannya seorang Tiffany Jolie, apa ya 5 tahun ke depan kamu bayangkan dirimu akan masih banyak banget sih, Kak, mimpi yang belum kecapai. Punya brand sendiri, jadi konten kreator lebih besar, bisa ke nyanyi, bisa ke film, apapun itu selama aku ngejalanin dengan semangat dan apa ya, aku yakin banget Tuhan tuh nggak mungkin jahat. Kalau kita usaha terus, pasti ada jawabannya nanti. Apa pendapat kamu ketika banyak orang yang menuding bahwa ih, dia orang ini ambis banget? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.